Good morning, good day, good evening, good night. Good day nggak ada. Good day tidak sponsori kita. Good afternoon. Iya bener. Tapi ada itu sapaan dalam bahasa Inggris kan ada ya. Good day. Gak ada. Bahasa Inggris. Greetings. Greetings kan ya ada. sih. Ada kan? Have a good day gitu Yes, kan. Have a makanya. nice day. Bukan sapaan yang kayak good day gitu nggak ada. Nggak ada kalau itu. Have a good day. Itu juga nggak ada emang. Good afternoon. Nah. Yeah. For sobat anggur Anjay. at house at everybody. Yeah. Kelihatan banget umurnya. Kelihatan banget umurnya Iya, kita. kelihatan banget. Ada kita bertiga seperti biasa, ada Wipti, ada Panji, ada Gundi. Tentu saja di klub pengangguran. Dan hari ini lihat bagaimana kita habis gajian. Wipti kemarin habis event. Yes. Panji habis kepayon banyak. Iya, kan? benar. Alhamdulillah. Kemarin menang slot. Sumpah, kami tidak merekomendasikan Tidak. judi ya, Tidak, tentu jangan. saja ya. Tapi kalau ada yang mau sponsor, Jangan Oh, bro, nggak boleh juga ya? kita Oh, bisa iya. nanti dolar kuning nanti ya. benar. Tapi anyway, hari ini spesial sekali karena ada sobat-sobat dari Raja Esteller Sultan Banguntapan ya. Ini Teller Sultan selalu. yang bangun tapan ternyata. Betul, dan ini teller selalu di Banguntapan dia. ya benar. Teller ini tagline-nya teller selalu kok. Iya benar, teller selalu. Cocok banget sama kita. Jadi kalau misalnya sobat nganggur, apa hubungannya? Kan klub pengangguran bukan klub sultan gitu. Iya. Oh, kita tuh cocok gara-gara teller selalu ini. Kita cocok ya. Betul sekali. Dan ini ada ya. varian yang apokat kocok sama Yes. durian kocok. Jadi lalu. ngomong apa? Kalau rata ngomong Ngomong Dia apa? tuh nggak kocok sampai selalu gitu kan. Ada Dia- teller selalu, ada kocok selalu. Dia tuh gak sampai hati. terdekat, dia terdekat Iya. ya kan. Imanku kan omongannya. lebih kuat daripada keresahan gitu Iya. ya. Anyway, siapa namanya? Panji sedang minum yang Salah sultan, tapi ini kalau buat teman-teman yang nggak suka, kan ada yang gede juga nih. Iya. Nah ini yang reguler nih. reguler nih yang jumbo sesuai orangnya. Jumbo. Takut ya. wargen gitu kan makanya. Wargen. kan. Takut apa? Keluargen. Keluarga sama kembung. Kalau minum kembung, Mbak, ya kan. Keluargen. Sama Pas banget kemarin saya cari yang seger-seger dan Itu apa? ini Oh, Esteller yang juga. Esteller Oh, durian. Sultan Durian. komplit banget. Durian, mari. Goblok. Piano, mohon maaf Oh, piano. Asu, mari makanya main. bingung. Jauh banget tuh. Enggak ada. Dari piano. Percaya Oh, ini aja. pilihan aku enggak Apa itu? enggak milih yang Esteller ya. Nah. Tapi aku milih yang alpukat kocok. Dia nggak teler selalu ya. Aku kocok selalu. Nah, Aku itu dia tuh. selalu. Itu loh. Oh iya benar. Ingat kan cerita-cerita dia itu? betul. Yang dulu-dulu itu? Sangat match ya. Lah. Oke. Alpukatmu mau dibikin kayak gini? Nah. Alpukatnya siapa? Kamu? Oh. Masih lebih enak ini. Betul sekali ya, mau nyobain dulu nih. Asmer ya. Ya, dan ini udah ada loh ini. Apa logo halalnya udah ada. Yes. Terus ada BPOM apa nih ID ini. PRT paling enggak ya? Ini udah. Wih, jadi Masa kalau ART, RW-nya mana? ini istilah Waduh. panganan. Waduh. Gusti Allah. Udah lah. Nih, Tapi seger banget sih. Ya Esteller sih ya. Tapi aku sukanya minum ini Esteller si Raja Sultan ini adalah yang bagus tapan lagi ya. Iya memang ya bangun Karena- tapan karena dia bangun-bangun langsung tapan kan. apa Tampan. lagi nih, tampan dong. Soalnya aku kalau minum Esteller tuh biasanya nggak sukanya minum atau memakan. Ini minum atau dimakan sih sebenarnya? Minum dah makan ya, bener. Minum es. Minum ya. Minum es. Kalau minum Esteller tuh kadang nggak sukanya adalah terlalu manis. Oh iya betul, Oh, betul. kalau yang lainnya, nah ini aku suka. Kan sebelum kalian datang aja udah tak minum ini. Oh iya. Emang Gara-gara ini bener-bener. nggak manis. Iya, Maklum iya, ini iya, bapak-bapak mau umur 30 kan. Ya, jadi manisnya pas banget. Kalau punya saya duriannya sih kerasa banget ya. Kalau ini alpukat kocoknya belum tak minum. Aku belum ngasih referensi. Poso soalnya. Ntar pokoknya abis ini tak minum pokoknya ya. Oke. Kan udah baik. gajian, harusnya Iya. udah buka puasa dong Anda. Belum adzan maghrib. Mungkin dia agak sedikit ini ya hatinya ya berat gitu karena kan apa namanya aku belum gajian tapi aku udah foya-foya gimana kabar orang tuaku gimana Kok nasib sampai mikir orang tua apa? calon anak-anakku. Biasa. Kalau masa kini nyebutnya generasi sandwich ya. Wah, kebanyakan kepikiran ya. Makanan Kepikiran lagi. orang tua iya, anak-anaknya calonnya juga iya dipikirin ya. Iya benar banget ya.
Atau Tadi adik-adiknya Esteller. biasanya. Tadi Esteller. Iya benar. Sekarang mau sandwich. Ih. Ini tahu tuna aja tinggal satu. Oh iya benar. Kita juga mendapatkan tahu tuna dari warung Mbah Sambat. Ini idola kita. Iya. Ya Oh. selalu. Karena ya cuman itu snack. Enggak ya, ada Enggak ya? yang lain. Ada yang lain bro. dong. Ada yang Apa lain. Ada yang lain. Sumpah makanan ringan cuman itu Timos tok. ada Nasi, timos. nasi. Oh timus. Nasi kan makanan ringan mas. Makanan berat. Itu cerita Sing makanan ringan toh. Iya. Iya. Iya, cuma ini memang kayaknya. Aduh, tapi sambil kita minum es teler Sultan Banguntapan ini ya, kita bisa ngobrolin yang berat-berat karena ini kan minuman yang bisa meringankan otak kita ya. Betul. Bener sih. Dan membuat kita beneran jadi sultan kayaknya. Tapi kalau Sultan tuh berarti nggak pernah ngerasain jadi generasi sandwich ya. Tapi mungkin iya loh. Ya bisa jadi. Kan kita nggak pernah tahu. Maksudnya definisi sandwich itu kan karena dihapit oleh generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Di bawahnya. Ya, nah itu masalah ambitnya apakah harus finansial gitu? Iya. Apakah Oh, iya, iya, beban nama kan ada beban nama misalnya orang tuanya punya jabatan tinggi dan sebagainya terus kita Karena di Ponegoro gitu misalnya ya. oh, negara punya anak sih. Gimana? Child free. Harusnya punya ya. Nah, maksudnya kayak apa namanya? Apakah harus bebannya secara finansial gitu apa? Tapi memang Kabutan jeneng itu loh kan ada kata? Iya Ada iya kan iya istilah iya, kabutan iya, jeneng iya, gitu. iya. Itu termasuk nggak sih ya? Kalau ini khusus ke finansial. Jadi yang menghidupi generasi sebelumnya dan generasi di bawahnya. Gitu. Jadi dia kan banyak tuh orang-orang yang kayak teman-teman kita ya sobat anggur di luar Iya. sana yang memang jadi tulang punggung keluarga di rumahnya. Jadi dia juga ngehidupin orang tuanya, dia juga nyekolahin adiknya. Wah, itu berat, Nah, Bos. ya kan? Berat. Kan? Lah Anda kan juga begitu. Enggak, saya udah selesai waktu adik saya tak suruh ngepang. Agak kuat biaya. Ngepang gue kencereng mana? Ngepang aja. Udah ngompreng belum? Aku tuh pernah punya teman itu dia aku ngajak nongkrong di sini angkringan anak saya sini loh. Lagi nongkrong gitu tiba-tiba adiknya ada yang ngamen datang, anak pang gitu kan. Kan itu boleh masuk kan. Boleh, Waktu boleh. dulu gitu terus ngamen. Gitu. Temanku langsung gini. "Loh, apa, Bro?" Enggak apa-apa. Disamperin sama itunya tetap gini. "Mas." Yang kenceng tuh bilang sama temanku, "Mas." Saudaranya. Saudara kandung. Wow. Saudara kandung dia memilih untuk ngepang. Tapi kan harusnya Oh, kalau real kayak story gitu dia nih. nggak perlu lah minta sama kenapa ada Lalat. fauna ya, flora dan fauna ya. Itu namanya profesional, semuanya dimintain. Loh, tapi kan harusnya kalau kayak gitu dia juga Iya. ngapain harus keluar. Kan di rumah juga bisa dia ngetrong di rumah. Ya orang kakaknya ngasih terus ya. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya. Adventure-nya kurang dong kalau cuma di betul. rumah. Oh iya, adventure-nya Lo ingat kurang. tuh, Pang dan kencerung itu soal adventure, bro. Adventure ya. Adventure, bro. Lo serius? Aku udah pernah nanya Kok bisa? sama adalah kan kenal gitu lah. Terus, Mas, kenapa sih milih jalan ini? Gitu. Aku kan pengen ngerti orangnya ya. Sebuah jalan ninja ini. Dan maksudnya kan aku juga nggak akan ngejudge apapun ya. Udah Iya, itu iya, pilihannya iya, dia gitu loh. Terus dia bilang, Mas, Pang dan Kencerung ini tuh soal perjalanan. Wah, Keren. Ya, Di situ emang aku nggak mendebat, langsung hidupnya di jalan sih. kayak adventure nih. Adventure bener banget. My yang- Kencerung, My Adventure. Iya, Nah, kan bener kan ada tagline Bener, itu. bener. Jadi Betul. soal adventure. Lagunya pasti perjalanan ini gitu kan. Enggak bisa di enggak bisa. Semua sekarang bisa jadi DJ TikTok, kenapa Kencerung nggak bisa semua di Oh, iya. main ya kan? Bisa. Kamu itu nice story sih. Apa? Nice story. Memang ternyata bisa kayak gitu yang kayak di FTV ya. Iya, ada. Tapi real kayak gitu. Mungkin itu salah satu cara membantu biar orang tua kita apakah kita gitu enggak sandwich generation ya. Dengan cara memilih pang wae. Jadi di ngempang. Ada durennya, bro, beneran ada durennya. Ya memang loh. Ada. Nggak, aku pikir cuma rasa-rasanya doang gitu. Esen Oh, enggak, apa durian. gimana? Durian memang asli ya? Sana aku tadi udah tak gini-giniin semua tuh. Kulitnya apa bijinya? Oh, udah dicicipin satu. Kok jijik? Kok ini masih tutupan loh, kok udah dicipi satu-satu loh. Enggak, bentar. Biji apa? Biji apa kulitnya, ya. Ada mau minta saya mati. Kan durian ya. Tapi ngomong-ngomong ya, generasi sandwich ini jujur aja kalau saya pribadi ya, saya sih bukan generasi sandwich. Saya tuh generasi privilege. Oh, oke. Enggak sih, lebih tepatnya nyusahin keluarga. Betul, kata Saya kerennya juga. nyusahin orang tua. Tapi maksudnya gini, beruntungnya orang tua saya itu kan dulu ASN gitu. Nah. Terus ya udah kan kesehatan udah ada jaminan kesehatannya ya. Agak latah memang saya. Kok nggak ayam-ayam gitu? Terus habis itu sekolah juga sudah ada tunjangannya. Jadi emang privilege sih generasinya. Nah, sekarang jadi generasi nyusahin. Berarti kamu yang jadi sandwichnya. Kamu yang jadi Enggak dong.
yang memperparah? Enggak juga ya? Orang tua saya jadi generasi sandwich, benar. Ya, Ya, betul. Ngurus si mbahmu gitu, sama ngurus si kamu gitu kan ya. Betul sekali. Kamu nggak mau ngepang? Masih tetap ya? masih tetap. Udah ya? Balik ke Cuman sana. mending kalau dulu Udah pernah. sandwichnya tebel banget. Udah pernah bener. Sandwichnya tebel banget, sekarang lumayan tipis gitu loh. Karena maksudnya kan kalau dulu tanggungannya banyak banget gitu orang tua saya. Kalau sekarang kan udah mulai berkurang nih. Maksudnya Iya. saya nggak pernah minta mercy lagi. Saya nggak pernah minta kapling, Iya. kan. Apa tadi? Sekarang saya udah tahu diri gitu. Kapling. Minta kapling apa? Di dua. Orang tuamu JP Morgan, Bo. Orang tuamu JP Morgan, Bo. Jaluk versi, jaluk kapling. Ini yang kapten dia, tapi bukan JP. Orang tuanya. JP Morgan. Tapi kapten dia. Kapten Morgan. Dan yang JP. Ya Allah. Bikin pusing aja pokoknya. Saya dengan lugunya. Oh, aku sering ngomongin generasi sandwich di Lalai ya. Lalai apa? Untungnya Dilalai. di Lalai. Lalai. Untungnya aku nggak yang kayak gitu, aku nggak ngerepotin orang tua sampai sekarang. Kecuali di hal-hal tertentu ya. Tapi kalau ngomongin finansial kan enggak. Mungkin hal yang lain. Tapi kalau finansial enggak sekali lagi. Terus aku belum punya anak nih, jadi kan belum bisa jadi disebut apa namanya, dapat tanggungan ya, punya tanggungan anak gitu ya. Nah makanya kalau ngomongin generasi sandwich mungkin saya adalah calon. Tapi Enggak dia. sih. Maksudnya calon generasi sandwichnya atau calon yang membuat anak kita jadi generasi sandwich? Kan yang buat anak kita dong. Kan udah jelas bapakku tadi udah enggak, orang tua aku udah enggak sandwich generation juga, udah enggak ngurusin ke aku. Kalau Anda gimana kalau Anda? Sama sih kurang lebih ya. Jadi kayaknya saya yang nyusahin orang tua saya gitu ya. Bagus kalau menyadari, bagus. Bagus. Jadi kayaknya nggak ada yang bisa jadi contoh ya dari Nggak kita bertiga gitu. Mungkin kita telepon orang tua salah satu dari kita. Cuma emang ya namanya generasi sandwich itu yang tak pahamin emang kita belum nikah ataupun kita udah nikah, kita bisa ada di generasi itu gitu. Kita bisa ada di titik itu. Karena sebenarnya faktornya pertama pasti dari keluarga. Keluarga juga ada keluarga dari orang tua dulu, habis itu adik-adik. Nah, terus ntar kalau udah nikah biasanya keluarga sendiri, ya kan? Tak abung loh mas. Wow. Idola gue. Iya, ada ini, Raul Lemos, apa ya. namanya? Bapak muda. Raul Lemos. Next. Tapi kalau ngomongin pasangan kalian. Bentar dulu. Oh, belum ya, sorry. Belum selesai. Oke, Jadi kita udah faktor keluarga nih. Terus kalau misalnya udah nikah kan. Nah, udah nikah tuh faktor keluarga yang tadi itu ngaruh di pasangan. Wah, ini. Ya dong. Iya, pasti. Nah, jadi entah siapa di antara si cowok atau si cewek ini akan menolong keluarga si cewek atau keluarga si cowok akhirnya. Oh iya betul. Nah, itu yang benar-benar paling marah. Nangkep nggak? Misalnya sebagai contoh nih, itu kan udah nikah sama Mas Harga gitu ya. Misalnya Mas Harga itu harus mengeluarkan biaya secara finansial untuk misalnya adiknya Mbak Bipti misalnya. Ada yang kayak gitu, ada ya? Ada yang kayak gitu, Bro. Nah, itu Oke. wah kepenet Banget. banget, Bro. Sandwichnya yang tebel banget tadi itu ya, sandwichnya ya. Bener banget. Kamu hanyalah seonggok keju di antara itu. Enak tapi tipis ya. Iya. Tapi wah bunnya kandel banget. Beban Patty-nya, berat. Betul sekali ya. Tapi ngomongin soal itu sebenarnya kalau suami saya sih enggak generasi sandwich, tapi memang jadi kayak sandwich hilang bawahnya ya, dia belum nanggung bawahnya Oh, iya, gitu iya, ya iya, kan, karena iya. belum ada nih buntutnya ya kan gitu. Tapi aku ngerasain sih maksudnya, oh mungkin seperti itu ya. Nah kalau temanku sendiri tuh ada yang emang bisa dibilang generasi sandwich itu secara literal karena dia itu orang tuanya single parent. Terus habis itu dia punya adik-adik gitu. Dan yang bener-bener menghasilkan duit itu cuma dia. Si anaknya ini kan? Atau orang tuanya? Temanmu kan? Ya si anak si temanku ini gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh punya tekanan yang luar biasa ternyata. Maksudnya tekanannya itu kupikir cuma dari finansial aja ya. Yang misalnya mbak aku njaluk duit arisan ngono kayak. beli skincare, pokoknya gitu kayak. Pokoknya ngono kayak. Buat botox gitu misalnya ya. Terus adiknya minta SPP gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Karena kupikir kan kalau ada di generasi sandwich itu keluarganya akan cukup tahu diri ya. Jadi
hanya merepotkan di urusan-urusan yang Tertentu. krusial, Iya. kayak makan, Bayar gitu. listrik gitu-gitu masuk ya. Betul. Ternyata enggak. Terus Karena banyak di urusan-urusan yang jadi duitnya melayu neng dito, sampai dia sendiri itu apa ya? Laporan tuh. Laporan gimana tuh? Kehilangan Laporan duitnya, kehilangan keluarga. kehilangan duit. berharap laporan dia. Enggak stres sih, agak stres karena dia merasa nggak pernah, kalau kita kan punya apa namanya self reward, dia tuh nggak pernah ada self reward Karena duitnya udah terlanjur habis buat orang Ya, lain ya, ya. gitu. Terus ada tekanan-tekanan lain kayak ekstra lah, harus cepat nikah lah, apalah kayak gitu, masih dimarah-marahin lah. Ya. Jadi kayak Kompleks apa sekali. ya? Iya, jadi tekanannya tuh nggak cuma soal finansial tapi juga soal Ya, sampai mental mungkin ya ya. betul. Batin itu juga bisa. Iya, kena gitu ya. Itu aku jadi keinget ibuku sebenarnya. Apa? Ibuku yang beneran generasi sandwich. Mungkin itulah penyebabnya aku di Musuhi sekeluarga. tidak pernah sih. Ekstrim banget. Bukan Ekstrim itu. banget ya. Soalnya setelah aku pikir-pikir waktu ibuku udah punya aku sama adikku gitu ya. Nah, kan harus membiayai dua anaknya ini gitu. Dan ibu kan juga waktu itu single parent gitu. Terus habis single mom, and then dia harus mencukupi kedua orang tuanya sendiri, kakek nenekku kayak rumah, listrik segala macam, hutang, Iya, segala iya. macam itu sampai harus dicukupi sama ibuku sendiri gitu. Itu menurutku malah sudah bisa terjadi generasi sandwich di orang-orang zaman dulu malah sebenarnya gitu. Iya sih. Cuma memang kalau PR buat kita sekarang gitu ya, mungkin kita nggak terlalu mengalami itu di kehidupan kita pribadi, tapi sobat anggur mungkin banyak yang ngalamin. Atau misalnya sobat anggur sama kayak kita nih nggak ngalamin. Nah, pertanyaannya kan apa yang bisa dilakukan agar generasi sandwich ini tidak banyak bertumbuhan gitu. Growth-nya tuh semakin menurun harusnya. Betul. Nggak naik tapi turun kan. Tidak menjamur gitu ya. Betul. Itu cuma permasalahan adalah tabung uang lebih cepat, lebih dini. Kalian punya tabungan lebih cepat untuk mikirin masa pensiun, which is itu bakalan ngikut sama duit juga kan. Iya, ngejar itu ya, tabungan ya. Tapi emang Karena iya jangan sampai nyusahin, istilahnya kan mudahannya itu kan kayak jangan sampai nyusahin orang-orang di bawah kita atau di atas kita sebenarnya. Betul. Nah, sementara ini mungkin di atas kita enggak ya? Aku kayaknya masih deh. Oke. Aku sih masih. Tapi Masih ada menurutku beberapa hal gitu. tapi kayak sepertinya memang itu yang harus dilakukan karena yaitu pengen memutus rantai itu di aku dengan salah satunya adalah kan banyak orang juga yang kayaknya lupa dengan biasanya menabungkan untuk sesuatu kayak rumah dan lain sebagainya ya. Tapi kalau ini aku lebih concern ke apa namanya tabungan di hari tua gitu. Jadi kayak duit pensiunnya gitu loh. Ya. Yo itu aku pikir perlu dipikirkan di umur 20-an bahkan. Wow. Ya nggak Ya, sih? semakin cepat untuk bisa punya planning ke pensiun gitu, I think more better deh kayaknya. Tapi juga sebenarnya kalau ngomongin gitu akhirnya ke investasi ya. Contohnya ke investasi Betul, ya. betul. Tabungan atau apa gitu. Tapi kan kadang juga investasi salah satu orang milihnya investasi yang Bodong. gini dong. Ada yang investasi. Udah dong. Investasi yang perut ke atas. Perut Gitu ke kan. atas tuh apa ya? Ya. Ya kan biasanya investasinya perut ke bawah. Oh iya. Perutnya ya. Oh, makanya. iya, iya, Buat iya. makan. Investasinya perut ke atas kayak semacam, terus ada yang sekolah S2 lagi. Ada yang mau nggak mau aku harus S3 nih. Biar apa? Biar adem. S3 biar maksudnya dia punya peluang buat cari kerjaan lebih banyak lagi misalnya gitu, atau dia malah mungkin bisa dapat apa namanya investor buat ngembangin bisnisnya dia gitu kan. Betul. Sama aku sih ngasih pesan sama partnerku sih untuk kayaknya kita harus terutama dia kan yang pekerjaannya itu bisa gitu loh dibikin jadi aset masa depan. Jadi kayak gimana caranya kamu NFT tuh punya aset di masa Digital. depan gitu. Jadi kayak kita harus mulai berpikir gimana caranya uang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang. Seminar cepat kaya mana ini? Lama sehat. Iya salam kan, sehat. meskipun cuma satu, dia udah saya target. Itu kemampuan saya adalah memanipulasi orang lain untuk bekerja untuk saya. Jadi dia yang sandwich ya berarti ya. Ngurusi kue barang ya. Kita banget ya nih ya. Dasar manipulatif kamu. Tapi itu ternyata tidak dimiliki oleh banyak orang loh, kemampuan untuk menggerakkan orang lain. Ya, motornya orang lain ya. Tapi kita yang mendapatkan keuntungan itu nggak banyak orang yang Oh, punya. motivator. Yo.
Tapi kan banyak alasannya, maksudnya kayak sayang karena itu suami, istrinya juga gitu kan. Tapi juga paling penting adalah kadang itu nggak bisa dihindari nggak sih? Ya, Kejadian pasti. seperti itu nggak bisa dihindari. Ada yang mungkin jadi beban tapi nggak ngerasain. Nggak ngerasa kalau itu jadi beban. Alah emang semene kok, cuman segini kok. Tapi kalau setiap bulan kan ya repot ya. Iya. Nah, kadang yang harus kita lakukan adalah sabar. Dan ngelihat tadi kalau Pak Panji ngomong kan ada memang udah mungkin di generasi atas kita yang banyak banget kayak gitu ya. Dan mereka masih survive kok sampai sekarang. Mereka masih tetap ngoyo. Maksudnya masih walaupun ngoyo tapi mereka tetap survive. Nenten-nentennya tetap ngoyo. Mereka tetap survive. Yang artinya adalah walaupun kondisi kayak gitu kadang pada saat ini kita nggak tahu mau kayak gimana. Tapi jangan terus memutuskan untuk menyerah. Ngono kae to. Ya wes dilakoni aja dulu. Mario Teguh ya. Siapa tahu 2-3 tahun lagi kamu akan semakin sakit-sakitan. Iya, tapi kan tahun kelima baru happy. Nah, itu kadang ada kayak gitu. Kalau daripada kita ngomongin kekuatan, doa adalah kan. Mungkin yang lebih real adalah sabar. Iya sih. Itu iya sih. ada Dikuat-kuat quotes-nya, ke. Bro. Ada quotes-nya itu, Bro. Apa itu? Everything will be sorrow. Malam satu sorrow. Di mana tuh? Iya, itu saya udah persiapkan gitu. Itu sebenarnya dari lagunya Holocaine. Terus saya mikir itu waktu dengerin Apa soroh gitu. Everything sorrow. Malam satu sore ini maksudnya. Afternoon ya. Enggak sih, tapi dia bagus banget lagunya tuh. Pokoknya everything is sorrow before you happy in the end gitu. Jadi bakalan gelap tuh kayaknya, tapi endingnya lu bakalan happy gitu. Enggak. Tapi Everything sorrow enggak. is sorrow forever. Enggak ya. Lu aja sorrow mulu. Ya kan, sekarang Coba kalau lanjut kayak lagi. ibuku tadi gitu ya, walaupun waktu mudanya dia sudah berkeluarga dan harus mengurusi orang tua gitu ya, sebagai generasi sandwich juga pembalasannya dia adalah ketika anak-anaknya udah gede gitu ya, udah bisa cari duit sendiri gitu, walaupun masih ada satu yang di rumah terus ya, gitu ya. Tapi Doi akhirnya jadi traveling. Nah, Itu ketika kan sering kan nyokap nih traveling, terus aku penasaran lah, kenapa sih mah harus traveling gitu? Kan pasti aku kan kiranya kayak aku sih berharapnya kayak di film-film gitu. Nah, jendela dunia ini luas sekali. Wah, gitu tuh. Atau samudra itu luas, Nak, gitu loh. Aku kan ya namanya juga hidup dari film nih, kan mikirnya gitu kan. Ternyata ibuku enggak. Jawabnya tuh cuma kayak, ya sana mama mas waktu muda save rewardnya apa? Bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Sekarang kan aku udah punya duit nih, kenapa nggak buat diriku sendiri? Kalau ya udah kan? punya duit, kamu udah gede. Ya udah, ini waktunya Jalan-jalan. mama jalan-jalan. Iya sih betul. Terus puterin lagu Cangcuter. Jalan-jalan. Tapi memang sih maksudnya untuk sobat anggur yang sekarang jadi generasi sandwich ya jangan lupa untuk memberikan Stellarku udah habis loh. enak ya. Ya nanti coblos lagi ya. Udah Yang selesai. mana coblos yang Udah mana? selesai. Udah kemarin, Jangan Februari. dilanjut-lanjutin. Oh, iya, Jangan iya, dilanjut-lanjutin. Maaf. Yang menang siapa? Yang menang Malah nyebutin. Yang jangan menang yang lupa. punya kuasa lah. Ya, oh iya bener. Ya bener dong. Lu punya kuasa, aku nggak punya. Tapi menurut kalian apa yang bisa dilakukan sama sahabat anggur nih misalnya? Nah ini aku dalam mau tadi posisi mau ini? ngomong diputus terus. Oh, iya, maaf, ya maaf. kan? Intinya jangan lupa kasih self reward kepada diri sendiri, terutama tuh generasi sandwich yang kayak tadi misalnya tuh saudara-saudaranya nggak tahu diri ya kan, kayak aku misalnya Dodro alias Rawangun ngono kayak kan. Itu nggak salah kok untuk bilang ketika nggak punya duit, ya bilang aja nggak punya duit gitu. Soalnya kadang kan kita ngada-ngadain ya, sebenarnya nggak ada tapi Gimana caranya biar ada gitu. Betul kan. sekali. Sulap dong. Wah, kosong. Gak ada duitnya sama sekali. Maksudnya jujur aja, biarkan mereka tuh mengerti bahwa kamu tuh nggak Iya. selamanya punya duit gitu loh, Iya, ngerti nggak sih? Ya mereka betul, juga betul. harus effort Oh, gitu. ya. kan. Berarti kayak it's okay kalau mau memberikan gitu ya, tapi sobat anggur harus tahu kapan sesekali itu harus ada kata stop gitu. Iya betul Iya. sekali, betul sekali. Betul. Kalau aku sih lebih, aku kayak mungkin satu generasi di atas, aku mempelajari banyak hal. Kayak semacam ternyata ada konsep namanya prihatin. Itu yang Gimana? Kok koyono terus ya? tenang bro. Iya. Prihatin itu tidak ada, akan ada pembalasannya, akan ada jatah suksesnya. Itu diyakini sama orang-orang zaman dulu. Dan itu self rewardnya. Kalau menurutku bisa hal-hal yang kecil, nggak harus tiba-tiba harus wah beli iPhone.
nggak gitu Iya, atau iya. tiba-tiba kemana gitu, piknik traveling atau ngapain gitu. Tapi mungkin kadang yang biasanya kita makannya cuma pakai nasi putih gitu kan. Besok pas kita Bawang serve goreng. nasi goreng apa nasi merah gitu. Enggak, Si Aking. terlalu tinggi. Ada bawang goreng dulu. Oh iya. Nah, minggu depan baru ada telur. Iya, pakai Wah, ada yang lebih tinggi lagi. Apa tuh? Nasi garam. nasi ya. Oh iya. Tapi apa satu tingkatan lebih enak dari yang kemarin tuh merupakan self reward sebenarnya. Iya, Tapi iya, ngomongin self reward nggak harus yang Ya. Harus jauh. punya apartemen gitu kan. Ya gitu sih. Tapi mungkin kecil-kecil itu kadang bisa kita syukurin kok. Betul. Aku setuju sih. Kemarin pas tiba-tiba pengen apa Kue namanya? pancong. Pengen ini es teler. Oh iya. Kita udah berapa episode nggak punya apa namanya nggak bisa ngicipin es teler kan? Iya. Keprihatinan kita selama berapa puluh tahun ini akhirnya terbayarkan sekarang. Podcast kita baru setahun. Oke. Kok baru berapa puluh tahun? Gak setua itu sih. Berpuluh episode sorry. Oh, iya. Berpuluh episode baru sekarang kita bisa berkelimpahan es teler. Iya. Kamu mau yang alpukat kocok, mau yang durian, mau yang es teler, nggak bayar bro. Karena beginilah cara placement di YouTube kita ya.